Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Lediana Pratama, NPM 2175416, kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint tentang tugas akhir saya, yaitu yang berjudul tentang kelayakan usaha peternakan ayam broiler di Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar. Latar belakang, ayam broiler merupakan ternak penghasil daging yang masa produksinya relatif lebih cepat dibandingkan dengan ternak ternak ayam potong lainnya. Di mana pada umur lebih kurang 28 hari, ternak ayam broiler sudah dapat dipasarkan dengan bobot badan kurang lebih 1,2 kg. Nah, permasalahan yang terjadi yaitu pada usaha ternak ayam broiler yaitu terjadinya kenaikan pakan ayam. Nah, bisa dilihat di tabel produksi pada tahun 2016 sampai 2020, yaitu Lampung Selatan memiliki produktivitas tertinggi, yaitu pada tahun 2016 ada 13.856, sedangkan pada tahun 2017 yaitu 15.466,9, pada tahun 2018 18.776,4, pada tahun 2019 17.826,2, pada tahun 2020 yaitu 17.826,2. Nah, sedangkan untuk produksi menurut kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yaitu Natar memiliki jumlah produksi tertinggi yaitu berjumlah 4.759,4 menurut BPS tahun 2021. Kemudian di sini ada tujuannya yaitu satu, menganalisis kelayakan usaha ternak ayam broiler di Desa Candimas. Kedua, menganalisis usaha ternak ayam broiler di desa. Yang kedua itu menganalisis biaya usaha ternak ayam broiler di Desa Candimas. Yang ketiga, menganalisis sensitivitas usaha ternak ayam broiler di Desa Candimas. Kemudian itu ada manfaat. Manfaatnya satu, sebagai sumbangan pemikiran kepada ternak ayam broiler, khususnya usaha ternak ayam di Kecamatan Natar dalam menentukan perkembangan dan kelayakan finansial usaha yang telah dijalankannya. Kedua, sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya maupun pembaca yang ingin mengembangkan penelitian dengan topik yang sama. Di sini ada kerangka pikiran. Yang pertama itu usaha ternak ayam broiler, kemudian input dan outputnya. Setelah input itu masalah terjadinya kenaikan harga pakan ayam. Kemudian kita analisis biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian kelayakan usaha ternak ayam broiler kita analisis kelayakannya menggunakan NPV, IRR, payback period, dan net BC. Kemudian dianalisis sensitivitas layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Kemudian tinjauan pustaka. Ayam broiler. Ayam broiler adalah ayam yang mampu tumbuh cepat sehingga dapat menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat 4-7 minggu. Hal ini menyebabkan selama masa produksi memerlukan perlakuan khusus baik dari jenis makanan, pencegahan penyakit maupun saat masa panen. Ayam broiler mempunyai peranan penting sebagai sumber protein hewani asal ternak. Menurut Susi Lorini 2008. Pemeliharaan ayam broiler dikelompokkan dalam 2 periode, yaitu periode starter dan finisher. Pemeliharaan ayam broiler dilakukan secara all in, all out, artinya
bahwa ayam dimasukkan dalam kandang yang sama secara bersamaan pula, menurut Susilorini 2008. Kemudian ada 2.2 analisis kelayakan usaha, yaitu menggunakan net present value NPV, kedua IRR, yang ketiga payback period, yang keempat net BC. Kemudian analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui kepekaan tingkat kelayakan suatu proyek apabila terjadi perubahan variabel yang mempengaruhinya. Analisis sensitivitas dilakukan melalui simulasi yang digunakan untuk menguji pengaruh perubahan kelayakan finansial. Adapun yang diperhatikan dalam simulasi analisis sensitivitas antara lain variabel biaya yang disimulasikan melalui peningkatan yang beragam. Jenis biaya yang disimulasi adalah biaya variabel. Besar simulasi ditentukan berdasarkan peningkatan harga-harga secara umum menurut Handayani 2016. Kemudian metode penelitian, yaitu 3.1 lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar. Yang 3.2 metode pengumpulan data, data yang dalam penelitian yang terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer yaitu melalui wawancara dan data sekunder melalui sumber-sumber jurnal ataupun BPS. 3.3 yaitu metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 3.4 metode analisis data. Metode analisis data yang meliputi analisis pendapatan usaha, analisis kelayakan usaha, dan analisis sensitivitas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.